Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Suryabuana dari SI 4402 dengan NIM 12022013766. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus regulasi layanan keuangan untuk mata kuliah dasar keuangan sistem informasi. Sebelum saya masuk ke dalam studi kasusnya, ada baiknya kita mengetahui apa itu fintech, regulasi yang membahasnya, dan juga produk-produk yang ditawarkan oleh fintech tersebut. Nah, apa itu fintech? Fintech itu adalah singkatan dari Financial Technology yang berdasarkan National Digital Research Center atau NDRC itu didefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Nah, produk-produk yang ditawarkan oleh fintech itu ada beragam. Contohnya itu ada 5 ini. Yang pertama adalah perusahaan investasi online. Nah, perusahaan investasi online ini adalah perantara keuangan yang mengumpulkan dana dari investor individu dan menginvestasikan dana tersebut ke dalam beragam sekuritas dan aset lain yang potensial. Yang kedua ada peer-to-peer lending, di mana peer-to-peer lending ini adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Yang ketiga ada crowdfunding. Crowdfunding adalah salah satu bentuk pendanaan usaha yang berasal dari beberapa pemilik modal. Modal yang terkumpul nantinya akan diberikan kepada pelaku bisnis untuk menunjang perjalanan bisnis tersebut. Yang keempat ada mobile payment atau online banking, di mana adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, di mana nasabah ini dapat menggunakan perangkat komputer desktop, laptop, ataupun tablet atau smartphone yang terhubung ke jaringan. Yang kelima terakhir ada marketplace. Marketplace ini adalah menjadi layaknya pihak ketiga dalam transaksi online dengan penyediaan fitur penjualan serta fasilitas pembayaran yang aman. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri, ada berbagai macam produk-produk fintech yang sering kita kenal. Contohnya ada di kiri saya ada GoPay, Link Aja, dan OVO, di mana mereka ini adalah salah satu fintech-fintech untuk pembayaran yang bisa kita gunakan sehari-hari. Contohnya dengan GoPay di aplikasi Gojek, di mana yang dulu hanya untuk membayar layanan Gojek sendiri, sekarang bisa merambat kemana-mana. Dengan adanya GoPay, Link Aja, dan OVO, sekarang saya bisa mulai membayar ke untuk membayar pulsa, membayar tagihan listrik, atau bahkan tagihan sekolah ataupun berbagai macam. Hal itu bisa dilakukan dengan mudah oleh aplikasi itu dan melalui gadget-gadget saya yang ada sering saya gunakan sehari-hari. Dan untuk di kanan saya ada asetku Amata Investory. Investory ini adalah salah satu produk-produk perusahaan investasi online dan juga peer-to-peer lending yang sering saya temui di masyarakat di Indonesia sendiri. Contohnya ada asetku yang sering saya gunakan juga, di mana di sini asetku hanya dengan memberikan informasi dasar dan juga foto KTP, saya bisa melakukan proses pinjam meminjam. Dan di sini sudah tertera jelas bahwa ini aman karena sudah diawasi juga oleh OJK. Dan juga di sini di asetku sendiri sudah tertera jelas ketentuan dan juga bunga yang akan dibayar dan juga bunga yang diterima oleh peminjam dan juga peminjam. Sama seperti Amata dan juga Investitri. Nah, semua hal yang ada di sini, fintech-fintech di sini, mereka berlaku sesuai dengan aturan yang diberikan oleh OJK sendiri. Nah, di sini saya akan meng-highlight beberapa undang-undang yang menyangkut mengenai Undang-Undang Dasar mengenai ITE sendiri. Yang pertama terdapat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 15 Ayat 1, di mana setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan secara andal dan aman secara bertanggung jawab. Di sini tertera secara jelas kalau mereka melakukannya secara aman dan bertanggung jawab. Jadi bagi peminjam dan meminjamnya sudah harus dipastikan keamanan dan juga ketanggung jawabnya bila terjadi hal yang tidak dienakan. Regulasi yang kedua ada pada Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 Ayat 2, di mana transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Jadi sudah jelas kalau misalnya transaksi ini hanya berlangsung di dunia maya yang menggunakan komputer tersebut atau media elektronik seperti HP, tab, ataupun tablet. Jadi kalau misalnya kita meminjam secara konvensional seperti kepada koperasi atau kepada teman sendiri secara fisik, itu tidak termasuk. Nah, yang ketiga terakhir ada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 40 Ayat 2, di mana berbunyi pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik. Nah, di sini pemerintah bentuk pelindungannya adalah membangun instalasi dan juga mendirikan instalasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi aktivitas-aktivitas di informasi elektronik dan transaksi elektronik tersebut. Kenapa hal ini penting? Karena saya rasa banyak sekali kasus-kasus yang mulai munculan di tahun ini, apalagi dengan adanya masa pandemi COVID, di mana masyarakat sekarang, apalagi masyarakat menengah ke bawah, mulai membutuhkan dana-dana cepat. Dan di sini pun banyak mulai oknum-oknum yang mulai melakukan kasusnya. Di sini bisa kita lihat dari kontan.co.id dan juga kompas.com, di mana
sekarang banyak sekali kasus fintech ilegal yang menyebabkan kepercayaan pada fintech menciut. Jadi sehingga para masyarakat ini mulai tidak percaya kepada fintech. Di mana seharusnya fintech ini yang bisa membantu dan juga menginovasikan dan mempermudah kehidupan untuk meminjam uang atau untuk transaksi lainnya, malah uh, menjadi hal yang konotasinya negatif lah. Nah, bentuk kasusnya seperti apa? Nah, seperti di kompas.com sudah tertera di sini, itu adalah tawaran pinjaman online via SMS. Nah, kenapa hal ini sangat berbahaya, terutama pada tawaran pinjaman online via SMS? Karena khususnya pada zaman sekarang, kan sekarang ini terdapat adanya pandemi COVID, di mana orang-orang banyak yang di PHK kan dalam rangka untuk karantina dan juga untuk menanggulangi penyebaran COVID ini. Nah, karena itu banyak masyarakat mulai membutuhkan uang dan juga untuk membutuhkan pekerjaan. Nah, di sini para oknum-oknum tersebut mulai masuk untuk mulai menipu orang-orang tersebut. Apalagi mereka menargetkan kepada masyarakat menengah ke bawah karena mereka sangat membutuhkan uang. Oleh karena itu, target yang mereka berikan ini sangat enak untuk mereka tipu lah dalam rangkanya gitu. Nah, kenapa kita harus menghindar? Karena mereka ini biasanya akan memberikan tawaran pinjaman bunga yang sangat rendah. Karena kan siapa sih yang nggak suka bunga yang rendah gitu kan? Kita pinjam tapi bunga yang rendah ya pasti kita akan ambil lah. Karena itu lebih menguntungkan buat kita kan. Tapi kita seharusnya tidak boleh mengambil itu. Karena dalam OJK sendiri, dia sudah mengatur bunga pinjaman, yaitu sekitar 16-30% untuk pinjaman produktif. Dan maksimal 0,8% per hari untuk pinjaman jangka pendek. Nah, kalau misalnya mereka menawarkan hal tersebut, ada kemungkinan kalau misalnya fintech ilegal ini akan memberikan memberikan bunga-bunga tersembunyi yang akan harus dibayar dengan bunga tinggi di akhir jangka tempo, dan disitulah para para pengguna ini tidak akan bisa membayar, dan oleh karena itu mereka akan mulai terjelit oleh hutang, di mana itu akan terus menerus dan itu akan merugikan buat para penggunanya. Yang kedua adalah mereka akan mulai memberikan informasi ke tempat yang tidak aman gitu. Karena untuk dalam rangka untuk pinjaman via SMS ini, para penggunanya diharuskan untuk memberikan informasi-informasi yang mendetail sekali dan juga bisa digunakan oleh para oknum-oknum ilegal ini untuk diperjualbelikan ke lainnya untuk melakukan aktivitas ilegal lain sepertinya identity theft gitu. Nah, kita bisa lihat ciri-cirinya apakah fintech itu ilegal dari seperti di sini. Di inews.id sudah memberikan 7 ciri fintech ilegal. Yang pertama adalah tidak memiliki legalitas fintech lending ilegal, tidak terdaftar atau tidak memiliki izin OJK. Karena fintech ilegal ini kan tidak memiliki izin OJK, oleh karena itu mereka tidak bisa diawasi dan ditangani oleh OJK. Jadi jika kita terdapat masalah dengan fintech tersebut, maka akan susah untuk kita untuk mendapatkan uang kita kembali contohnya. Yang kedua adalah serba tinggi, di mana menggunakan bunga denda dan biaya yang sangat tinggi, di mana bahkan tidak jelas dalam perjanjiannya. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh saya bahwa fintech ilegal ini kadang-kadang memberikan bunga rendah di awalnya, tetapi pada akhirnya mereka akan membayar bunga yang sangat tinggi karena terdapat bunga-bunga rahasia yang ada di tidak tertera dalam perjanjiannya, dan itu sangat berbahaya bagi para penggunanya. Yang ketiga adalah tidak beretika, di mana para penagih ini dilakukan dengan cara kasar atau bahkan ada ancaman. Nah, ini terlihat jelas sekali bahwa ini fintech ilegal. Karena kalau kita bisa bedakan dari antara fintech ilegal dan juga legal, kalau fintech legal kan mereka di situ pastinya akan memberikan kenyamanan kepada customer-nya, karena intinya mereka akan membangun trust, membangun kepercayaan kepada customer-nya sehingga customer tersebut akan terus menggunakan produknya tersebut. Nah, sehingga terdapat keuntungan untuk jangka panjang sehingga mereka bisa merekomendasikan dan bisnis itu bisa bertumbuh. Nah, kalau misalnya fintech ilegal ini, mereka sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk membangun kepercayaan antara penggunanya. Di sini mereka rencana untuk mendapatkan keuntungan saja. Jadi, apapun yang mereka lakukan, itu pasti mereka lakukan untuk mendapatkan uangnya tersebut, bahkan sampai untuk memaki, mengancam, atau bahkan sampai kira-kira melakukan tindakan kriminal seperti kekerasan gitu dengan menggunakan preman atau segala macamnya. Nah, yang keempat adalah akses data yang berlebihan, di mana mengakses data konsumen tidak hanya melalui kamera, mikrofon, dan lokasi, tapi juga hal yang pribadi. Contohnya seperti seperti keadaan sehari-hari atau bagaimana dengan pokoknya hal yang pribadi lah. Karena itu kan sudah tertera bahwa itu adalah privasi para pengguna, dan itu sangat jelas harusnya sudah tertera dalam perjanjiannya. Lalu yang kelima ada pengaduan yang tak ditangani, di mana fintech lending ini tidak memberikan layanan pengaduan. Karena balik lagi seperti yang poin nomor 3 tadi kan, mereka kan tidak beretika. Maka mereka juga tidak akan mendengarkan keluh kesal dari penggunanya, karena pada akhirnya mereka tidak mementingkan
yang hanya mereka pentingkan itu adalah profit dan profit saja. Jadi tentu saja mereka tidak akan mendengarkan keluh kesal di layanannya. Nah, yang keenam ada kantor yang tidak jelas, di mana mereka ini tidak mempunyai kantor pusat atau kantor fisik yang bisa kita datangi secara langsung, karena itu sudah jelas sekali kalau mereka ingin melakukan kabur secara langsung gitu. Jika mereka sudah mulai tertangkap, mereka akan lebih gampang untuk kabur, dan itu sudah jelas sekali kalau itu salah satu ciri fintech ilegal. Yang terakhir adanya SMS spam, di mana seringkali menggunakan SMS untuk menawarkan produknya, dan itu sudah seperti saya jelaskan tadi bahwa jikalau ada tawaran via SMS, lebih baik kalau kita hindari. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari fintech ilegal. Nah, bagaimana cara kita terhindar dari ini dan juga untuk mengurangi adanya fintech ilegal? Yang pertama, kita bisa mengadukan ke konsumen OJK, di mana OJK memiliki bagian khusus untuk konsumen yang menangani pengaduan dari konsumen. Kita bisa menuliskan surat tertulis kepada anggota Dewan Komisioner OJK sendiri, atau kita bisa ke telepon di 157 pada hari Senin sampai Jumat untuk jam 8 sampai jam 5. Yang ketiga ada email, dan juga yang keempat ada form pengaduan online. Nah, kalau misalnya kita tidak mau mengadu ke konsumen OJK, cara lainnya adalah kita bisa lapor ke satuan tugas investasi dengan menghubungi call centernya di sini, dan juga email ke WhatsApp-nya di WhatsApp investasi @ojk.go.id, atau kita bisa langsung saja datang ke kantornya di gedung Somintro Joko di Suma di Jalan Lapangan Banteng Timur nomor 24 10710 DKI Jakarta. Begitu. Mungkin begitu saja dari saya.